Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 207, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Ketika Ariel menatap Marcel, Marcel sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Ariel tanpa ragu-ragu. "Kamu sekeluarga, aku sudah memberimu pelajaran beberapa kali, dan tidak heran kalian mencari mati," kata Ariel ringan. Marcel menangis ketakutan, dan berkata, "Ariel, ini bukan ide saya, ibu saya yang ingin menangkap Kaori. Dia juga membiarkan Arga pergi menangkap Kaori. Tolong percaya saya, itu tidak ada hubungannya dengan saya." "Marcel, apa yang kamu bicarakan? Aku ibumu." Jenny berteriak kaget pada Marcel. Kata-kata Marcel jelas mengkhianatinya untuk melindungi dirinya sendiri. Ini untuk membunuhnya dorong ke dalam lubang api. "Jangan khawatir, saya tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Bagaimanapun, Anda semua dari keluarga Wendy. Mari kita lihat apa yang akan diberikan Wendy kepada saya," kata Ariel. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Wendy tiba di ruang biliar dan berjalan ke ruang bawah tanah. Ketika dia melihat tangan kanan berdarah Arga, Wendy ketakutan. Arga ini adalah nomor 1 yang sangat kuat di Kabupaten Sunda, dan bahkan dia di depan Ariel. Apakah ini juga situasi yang tragis? "Wendy, Kaori, apakah itu keluarga Wendy?" Ariel bertanya pada Wendy. "Ya." Wendy mengangguk berat. "Kaori adalah cucunya dan tentu saja anggota keluarganya. Karena dia berasal dari keluarga Wendy, haruskah dia menerima perlakuan yang adil?" Ariel terus bertanya. "Ya." Marcel dan Nirmala menangkap Kaori. "Aku tidak akan mengejar ini. Tapi Jenny benar-benar ingin membiarkan Arga memperkosa Kaori. Menurutmu apa yang harus dilakukan untuk bersikap adil kepada Kaori?" kata Ariel. Mendengar kata pemerkosaan, Wendy kaget. Jenny benar-benar melakukan hal yang kejam pada keponakannya. Meskipun dapat dimengerti bahwa dia membenci Kaori, bagaimana dia bisa begitu kejam karena dia adalah kerabatnya sendiri? "Jenny, apakah kamu benar-benar melakukan hal seperti itu?" Wendy bertanya dengan gigi terkatup. Jenny sekarang sangat menyesalinya, tetapi fakta ini tidak dapat disembunyikan dengan kata-kata santainya. "Ayah, aku bingung untuk beberapa saat, dan sekarang aku tahu aku menyesalinya." Jenny menangis. Wendy sangat marah sehingga dia berjalan ke Jenny dan menamparkan wajah Jenny satu demi satu. "Kamu bajingan, dia adalah keponakanmu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu?" Setelah Wendy lelah, dia berkata kepada Albert, "Albert, keluarga kita tidak bisa memiliki wanita seperti itu." Albert berpikir terkejut, kata-kata Wendy berarti dia dan Jenny akan bercerai. "Wendy, apakah ini yang kamu sebut keadilan? Jika bukan karena aku, Kaori pasti sudah diracuni sekarang. Apakah cukup dengan mengusirnya dari keluarga?" Ariel berkata dengan dingin. Wendy melihat ke arah Ariel menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu adalah kepala keluarga, untuk tunjukkan keadilan, bunuh Jenny, itu tidak berlebihan." Ariel tersenyum. Wendy mundur 2 langkah dengan panik, dan Ariel memintanya untuk membunuh Jenny. "Ini adalah kehidupan manusia, dan itu ilegal. Ariel, aku tahu kamu sangat marah, tetapi apakah dia harus mati untuk menebus kesalahannya?" kata Wendy. "Ini penebusan," kata Ariel tegas. Wajah Jenny pucat, dan dia berkata dengan panik, "Albert, Marcel, apa yang kamu lakukan? Temukan cara untuk menyelamatkanku. Gelandang ini akan membunuhku, tidakkah kamu dengar? Arga, Jenny akan mati, jangan biarkan keluarga Jenny pergi." Ariel menyelesaikan dengan dingin, meninggalkan ruang bawah tanah. Ada keheningan di ruang bawah tanah, dan sepertinya orang bisa mendengar detak jantung yang keras.
Nirmala berjalan ke beberapa orang dengan putus asa dan berkata kepada Wendy, "Kakek, saya salah, saya tahu saya salah." Melihat Nirmala berlutut, Wendy menendang Nirmala dengan marah, jika tidak. Baginya, bagaimana hal-hal sampai ke titik ini? Dia berulang kali menggunakan kauri untuk mempermalukan dirinya sendiri untuk mendapatkan muka, tetapi dia tidak tahu bahwa sejak awal, jalan ini adalah jurang maut, tidak hanya akan membunuhnya sendiri, tetapi bahkan seluruh keluarga akan terseret ke bawah. Sudah waktunya untuk menahan kesombonganmu, Wendy menegur. Nirmala menangis dan mengangguk, menyesali awalnya. Setelah mengetahui bahwa dia sama sekali bukan lawan Ariel, Nirmala bahkan berharap waktu bisa mundur. Jika dia tidak mempersulit Kauri dan tidak menemukan rasa superioritas dalam diri Kauri, Irfan tidak akan putus dengannya. Saya masih harus pergi ke rumah sakit. Tolong jelaskan dengan jelas. Jika Jenny meninggal, itu adalah keluarga Wendy yang meninggal. Meskipun tangan kanan Arga mati rasa sampai tidak sadarkan diri, dia juga tahu bahwa tangan kanannya benar-benar tidak berguna ya, bahkan jika itu bisa disembuhkan, itu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Karena Ariel telah mengatakan bahwa itu adalah fakta yang tidak dapat diubah bahwa dia akan terbiasa makan dengan tangan kiri di masa depan. Wajah Wendy cemberut, Jenny menyalahkan dirinya sendiri, dan tentu saja seluruh keluarga Wendy tidak bisa terlibat karena dia. Orang-orang seperti Arga. Jika dia ingin berurusan dengan keluarga Wendy, tidak mungkin bagi keluarga Wendy untuk bertahan hidup. Setelah Arga mengambil pisau di tangannya, Wendy berjalan ke arah Jenny dan berkata, "Jenny, jangan salahkan aku. Ini adalah kesalahanmu sendiri, berbuat seperti ini." Setelah Ariel meninggalkan ruang biliar, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke villa, tetapi tertarik dengan kios peramal di sisi jalan. Seorang pria yang sangat muda, mengenakan kostum peramal, dan peramal yang dia lihat di foto, cukup banyak rasa yang sama. Mungkin ini pembohong, itu memberi orang perasaan yang sama. Bisakah kamu meramal? Ariel bertanya sambil berjalan ke stan. Pemuda peramal itu menatap Ariel dan berkata, "Saya seorang peramal. Saya hanya mencari orang-orang yang ditakdirkan, tetapi Anda bukanlah takdir saya. Ingin beberapa uang lagi, mari kita buat harga." Ariel tidak percaya pada takdir, dia percaya pada kemenangan manusia dan langit, tetapi dia secara tidak sengaja berpikir bahwa kata-kata peramal saat itu membawa rasa sakit ke masa kecilnya, jadi dia ingin mengekspos wajah asli peramal muda ini. Uang berumur pendek, jadi memiliki lebih banyak uang bukanlah hal yang baik, kata pemuda peramal itu. Tersenyum dingin dan berkata, "Kamu curang, bukankah kamu juga demi uang untuk hidup? Apakah kamu tidak takut akan hukuman Tuhan?" Hasil. Berdasarkan dengan kebenaran yang tidak jelas ini, kamu berani keluar dan menipu dengan mendapatkan uang. Ariel menggelengkan kepalanya dengan jijik. Meskipun peramal semacam ini tidak memiliki keterampilan nyata, setidaknya dia harus menyelidikinya, mulut terikat lidah untuk menipu orang, tapi orang di depannya jelas tidak punya apa-apa. Jika kamu mengambil umpan, bukankah kamu di sini hanya untuk memberiku uang? Hanya saja aku tidak ingin menginginkan uangmu. Pemuda peramal itu tersenyum, mulai menutup tempatnya, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ariel berdiri dan berkata, "Jangan biarkan aku melihatmu di masa depan, atau kamu tidak akan bisa menjaga kiosmu." Pemuda peramal itu memandang Ariel saat dia berjalan pergi. Kemudian dia berkata, "Kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu. Guru berkata bahwa kamu harus mati. Kalau tidak, bagaimana saya bisa turun gunung? Sayang sekali." Setelah Ariel kembali ke villa, Kauri dengan jelas memberitahu Lina apa yang telah terjadi, dan Lina sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Ariel, Jenny, wanita dengan hati seperti kalajengking ini, sebenarnya bisa melakukan hal seperti itu, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Lina berkata dengan marah. Ariel melirik Kauri dan berkata, "Jangan terburu-buru untuk kembali ke Bandung, aku akan pergi setelah pemakaman Jenny.
Kauri dan Lina terkejut ketika mereka mendengar ini. Lina ingin membalas dendam dan melampiaskan kemarahannya pada Jenny, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jenny akan mati karena ini. Setelah melihat adegan Ariel yang memaksa Sari mati dengan matanya sendiri, Lina tentu saja tidak akan meragukan kebenaran pernyataan Ariel. Ariel, kamu. Bukan aku yang melakukannya, itu dilakukan Wendy, kata Ariel. Kakek, ayah. Lina dan Kauri tercengang lagi, bagaimana mungkin Wendy terlibat dalam masalah ini, dan dia membunuh Jenny. Bersambung.